Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas suara saya? Jelas ya? Oke. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sudah bisa bertempur lagi di perkuliahan kita, ekonometrika? Ada yang tidak kumpul tugas kemarin, tes? Ada yang tidak sempat? Kumpul semua ya? Mana ketuanya? Argianov? Mana Argianov? Kumpul kan? Nanti saya cek satu-satu ya. Saya cek satu-satu. Mungkin juga kita lihat perkembangannya. Akan saya terbitkan di jurnal atau tidak, karena harus saya periksa satu-satu dulu sebelum kita terbitkan. Oke, kita langsung mulai saja perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa dibahas dari yang PowerPoint-nya ya. PowerPoint-nya saya buka terlebih dahulu. Untuk yang terkait time series, materinya agak sedikit lebih berat dibandingkan yang regresi. Kita belajar mulai dari autoregresif dan moving average yang satu-satu ya, yang tunggal. Oke. Sebenarnya sudah bisa kalian baca sendiri ya. Baca sendiri terkait dengan PowerPoint-nya. Masalah paham atau tidak itu kan urusan belakang ya. Yang penting baca dulu. Dibaca dulu materinya. Ini suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Dengar, Oke. Pak. Sudah baca PowerPoint-nya semua kan? Sudah baca? Belum? Oke. Kita mulai ya, kita mulai terkait PowerPoint dulu sebelum tugas. Mungkin ada yang sudah menyelesaikan tugas? Ada yang sudah selesai tugasnya? Itu tugas. Ada yang sudah selesai? Itu tugasnya nomor 1 UAS-nya, itu tugasnya. Nanti. Itu tugasnya. Tugas pertama itu nomor 1, nanti ada tugas ketiga kan. Tugas pertama itu yang UTS kemarin. Tugas keduanya itu soal UAS nomor 1. Kemudian nanti soal UAS nomor 2-nya nanti saya persiapkan. Menarik, menantang soal. Cukup menantang. Kita mulai PowerPoint dulu ya. Kita belajar tentang AR dan MA. Ini model autoregresif dan moving average. Ini pendahuluannya dalam melakukan pemodelan, memanfaatkan urutan waktu. Kalau sebelumnya kan kita mengenal variabel X terhadap variabel Y atau dikenal dengan model regresi. Sekarang kita mulai mengenal model yang sedikit lebih luas, namanya model time series atau bahasa Indonesianya deret waktu atau runtun waktu. Ini model yang digunakan, salah satunya adalah AR dan MA atau biasa lebih disingkat dengan ARIMA, Autoregressive Integrated Moving Average. Ini modelnya. Tujuannya salah satunya adalah melakukan peramalan atau forecasting kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kita bisa melakukan peramalan untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, hingga beberapa waktu ke depan. Ini guna dari model ini. Biasanya kalau kita sering main saham, biasanya itu menggunakan model-model analisis time series, runtun waktu ini. Misalkan kita memprediksi kapan sahamnya turun, kapan sahamnya naik, kapan harus kita jual, kapan harus kita beli. Nah, itu menggunakan model-model time series. Itu bukan lagi model-model regresi. Mainnya di situasi time series, runtun waktu, memanfaatkan waktu. Ini model yang paling sederhananya adalah autoregressive moving average atau yang dikenal ARIMA. Bisa dicari di internet terkait dengan model ini. Kemudian untuk model ini sebenarnya identifikasinya banyak sekali caranya, banyak sekali. Ada menggunakan grafik nanti, grafik autoregresif,
grafik parsial autoregresif, parsial autokorelasi juga bisa. Kemudian ada dikenal dengan metode yang agak sedikit dikenal, itu ada namanya Box-Jenkins. Itu salah satu metode yang paling banyak digunakan karena paling gampang ya menggunakannya. Kemudian ada lagi namanya AIC, Information Criterion. Itu metodenya cukup rumit kalau secara manual. Kemudian dikenal dengan BIC lagi, pengembangan dari AIC ini, bias, sistemnya bias. Dan banyak metode lain yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi model. Ini bentuk modelnya, datanya. Kalau digrafikkan seperti ini nanti ya. Ini indeks ini runtun waktunya. Maksudnya misalkan tanggal 1, hari pertama misalkan. Lanjut, ini hari ke-10, lanjut seterusnya sampai hari ke-100. Ini bentuk contoh dari grafik time series ya. Kemudian ini autokorelasi fungsinya. Dari grafik ini nanti diidentifikasi fungsi autokorelasinya bagaimana, ini bentuknya. Kebetulan kalau grafik yang seperti ini biasanya program yang digunakan adalah SAS. Kalau kalian pernah dengar nama programnya SAS, hanya saja program ini cukup mahal karena waktu di IPB itu cukup mahal karena universitas yang beli lisensinya, dan kita tidak pakai yang ini karena kita pakai yang R, yang open source, yang gratis saja. Ini program SAS, munculnya seperti ini grafiknya. Ini parsial, misalkan seperti ini. Datanya yang seperti ini kan data aslinya, grafiknya. Sudah pernah belajar kita tentang cara membuat grafik, data aslinya. Nah, ini data yang kedua, bentuk data yang kedua. Coba lihat, ini data yang pertama, ini data yang kedua. Data yang pertama ini relatif stabil rata-ratanya ya. Di seputar ini, hanya di seputar ini saja. Di seputar 40 sampai 41 lah, 40 rata-ratanya itu. Stabil. Maksudnya condong ke tengah ya, condong ke tengah. Kita bandingkan dengan grafik yang kedua. Coba lihat grafik ini. Ini relatif melengkung kan? Naik, terus melengkung, turun, terus ke bawah. Ini bentuk ini mengidentifikasikan bahwa datanya tidak stasioner. Kalau yang sebelumnya karena rata-ratanya hampir sama, relatif menuju ke nilai 40 ini rata-ratanya semua. Lebih rata kan? Rata. Ini coba kita misalkan kita gariskan seperti ini. Misalkan kita garis seperti ini misalkan. Rata-ratanya seperti ini. Rata di sini, bagian sini. Stabil ya. Pergerakan kurvanya stabil, naik, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, tapi rata-rata stabil di wilayah yang sini, wilayah sini, relatif. Kita bandingkan dengan grafik selanjutnya, datanya berbeda ya, datanya berbeda. Ini coba lihat, condongnya seperti ini, ya kan, melengkung, tidak ada seperti ini. Harusnya kan di tengah ya, ini tidak, sudah naik, kemudian turun. Ini pola-pola parabola sebenarnya, pola yang melengkung, kuadratik. Ya, bentuk seperti ini. Ini mengidentifikasikan bahwa datanya tidak stasioner. Kalau diperiksa melalui proses fungsi autokorelasinya, bentuk grafiknya seperti ini. Ya, stabil, relatif stabil turun. Seperti ini. Ini menandakan bahwa data tidak stasioner. Ini lag-lagnya tidak perlu dipelajari sebenarnya kalau untuk di luar statistik karena berat juga untuk menghitung lag-nya. Nah, ini bentuk grafik dari data yang ketiga. Ada 3 data ya. Ini relatif tidak ada yang stabil ya. Coba lihat. Ini condong menuju ke atas. Harusnya kan datar ya. Yang kita mau itu datar. Yang stasioner itu datar, stabil. Tapi ini datanya coba lihat ke atas ya. Ini otomatis tidak stabil. Bentuk grafiknya seperti ini. Hampir mirip dengan gambar yang Y3 tadi, Y2 tadi ya. Nah, seperti ini kan. Fungsi autokorelasinya dari grafiknya seperti ini. Ini menandakan, mengindikasikan bahwasannya ini tidak stasioner. Kemudian untuk stasioner, syaratnya ada 2. Yang pertama ada rata-ratanya. Ini ekspektasi dari variabel bebasnya itu konstan, harus konstan. Kemudian variansinya juga harus konstan. Variansinya, kemudian rata-ratanya itu harus konstan. Ini syarat untuk diindikasikan bahwa
datanya stasioner. Jadi dua syarat ini. Seperti ini misalkan yang grafik yang pertama tadi, yang Y1 kan. Ini dari grafik kita kan bisa identifikasi bahwa datanya stasioner ya. Rata-ratanya naik turun di seputar ini saja. Kemudian kalau kita periksa lebih detail terkait dengan kestasioneran data berdasarkan grafik autokorelasi, fungsi autokorelasinya, terlihat seperti ini. Jadi ada 2 sampai 4, ada 1 sampai 4 data misalkan yang berada di luar jangkauan ini. Nah, ini garisnya, tolong diperhatikan. Ini garis yang mengidentifikasikan batasnya. Terputusnya di 2, ya kan? Yang 2 ini, 2 yang balok ini berada di luar garis yang merah ini kan. Ini mengidentifikasikan bahwa tail off-nya di 2, ya. Ini ada 2. Maksudnya ini komponen moving average-nya nanti, tapi nanti ini ya. Moving average-nya ini ordernya 2. Tapi nanti kita lihat bentuk persamaannya seperti ini. Akan muncul persamaan seperti ini nanti. Oke. Tapi ini nanti masih kita lakukan ini ya, identifikasi. Ini baru pengenalan saja. Materinya cukup berat sebenarnya. Kalau secara teori ini berat sekali diajarkan untuk yang di luar statistik. Bahkan anak statistik pun berat untuk materi ini sebenarnya. Jadi kita lebih fokus ke penerapannya, komputasinya saja ya, peramalan. Ini fungsi autocovariance-nya nanti bisa dijabarkan sebenarnya. Waktu saya belajar dulu ini dijabarkan, jadi kasihan kalau diajarkan, terlalu berat ini sebenarnya. Cara mendapatkan nilai ini, cara mendapatkan nilai ini, akar dari ini. Ini fungsi gamma, kemudian ini dari variance-nya. Ini rumus autokorelasinya. Ini correlation function-nya, ini autokorelasinya. Kalau korelasi kan COR saja kan. Kalau ini autokorelasi CORR biasanya. Dilambangkan seperti ini atau pakai rho seperti ini. Rumusnya rho biasanya. Tahu kan fungsi rho ini? Nah, ini. Mungkin bisa ditulis seperti ini. Rho K. Indeksnya K. Kemudian bisa disebut juga correlation, autocorrelation-nya seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan autocorrelation order ke K-nya, itu merupakan fungsi autocovariance order ke K dibagi dengan autocovariance order ke nolnya. Jadi leg ke nolnya, autocovariance-nya, covariance dari nilai yang samanya, nanti itu menjadi pembaginya di bawah. Ini cukup rumit ya sebenarnya, kita skip-skip saja ini. Bukan makanan kalian sebenarnya. Ini ada metode random walk, kemudian seperti ini prosesnya, ada error, kemudian model yang kedua ada error plus error yang kedua, leg yang keduanya, kemudian jika menduga yang YT sama dengan E1, kemudian error yang kedua, hingga error yang ke T, indeks ke T, itu bisa disederhanakan menjadi fungsi seperti ini. YT sama dengan YT kurang 1 ditambah error T. Ini fungsinya. Karena Y1 sama dengan E1 kan? E1. Y2 sama dengan E1 ditambah E2. Jadi kalau dimasukkan di dalam fungsi ini kan E1. E1 sama dengan Y1. Kemudian kalau E1 tambah E2 itu sama dengan Y2. Jadi sama saja misalkan kita mengidentifikasi misalkan Y2. Y2 itu kan E1 ditambah dengan E2. Sedangkan E1 sama dengan Y1. Jadi Y1-nya di sini. Diubah ke bentuk sini. Ini sama dengan Y1 kan. Y1. Oke. Karena Y1 ditambah dengan E2. E2 sama dengan indeksnya kan 2. Ini sama dengan ini. Kalau misalkan ini T, jadi ini juga T. Berubah jadi T. Kalau misalkan ini T, ini juga T karena indeksnya sama. Sedangkan yang ini kan E1. Berarti T dikurang 1. Karena ini 2 berubah jadi T. Jadi untuk menjadikannya 1, jadi ini T kurang 1. Dikurang 1. Makanya muncul fungsi yang seperti ini. Ini bentuk logika sederhananya. Penjabaran fungsi yang sederhana. Sekarang kita kenal model moving average order ke key. Biasanya ordernya disimbolkan dengan order ke key. Jadi error
dari T, kemudian dikurang dengan theta 1, error T, leg 1, sampai seterusnya sampai orde ke key, error T dikurang key. Seperti ini, error. Kita main di errornya ya, cukup rumit sebenarnya. Tapi ya kita cobakan saja, kita nikmati saja ya. Kalau ekonomi syariah sebenarnya tidak perlu saya jabarkan. Kalau ngajar statistika, mahasiswa statistika ini otomatis soal ujiannya seperti ini, plus nanti dimodelkan secara aplikasi, pakai komputasi, jadi menarik, sangat menarik sebenarnya. Ini MA1-nya karena X1, jadi yang dipakai orde yang satu saja, ini kan orde sampai ke key, dipakai yang ET sampai yang orde satunya, jadi seperti ini. Kalau variansi dari MA1, moving average orde 1 ini seperti ini penjabarannya, varians ET, ini modelnya kan ET, T dikurang theta E, T negatif 1, kemudian ini dijabarkan varians ET, kemudian theta-nya, kalau varians itu, karena ini konstanta, berubah jadi kuadrat, jadi theta kuadrat, kemudian var-nya, ini masuk, var dalam kurung ET negatif 1. Setiap variansi dari error itu asumsinya adalah varians error. Maka dilambangkan sebagai seperti ini. Ini gamma, sigma, ini sigma kuadrat E, ini karena varians dari ET, kemudian theta kuadratnya karena ini konstanta, ini varians dari ET negatif 1, ET negatif 2, dan ET setiap error ET-nya, negatif 1, negatif 2, atau lag apapun itu asumsinya adalah variasinya seperti ini, sigma kuadrat E. Kemudian jika kita jabarkan dengan koefisien covariance yang berbeda nilainya, kali ini kan sama. Var YT ini sama dengan covarian YT, kemudian koma YT. Kalau covariance yang beda, jenisnya seperti ini penyelesaiannya. ET dikurang theta, ET kurang 1, koma ET kurang 1, seperti itu terus, sampai theta, ET, leg 2. Seperti itu. Jadi dihasilkan seperti ini. Ini bisa dikembangkan lagi. YT, YT kurang 2, YT kurang 2, misalkan YT kurang 1, itu banyak sebagai penjabaran. Ini contoh saja ya, pemanasan. Kemudian summary-nya seperti ini, yang diharapkan, diasumsikan bahwa ekspektasi dari YT itu sama dengan 0, karena error ya, modelnya error T. Ini error, beda error hasil kegagalan dengan error model. Jadi error model ini sebenarnya kalau bahasa Indonesianya disebut galat ya, bukan error dalam sisi programming, bukan error karena gagal, tapi ini memang error atau sisaan dari model, dari disebut dengan galat biasanya. Kemudian ini gamma 0 merupakan varians dari YT, ini disimbolkan dengan gamma 0. Ini penjabarannya sebenarnya, karena ini sama kan, koefisiennya coba lihat, ini sama, jadi dikeluarkan fungsi yang ini kan koefisiennya 1, sedangkan ini konstantanya theta kuadrat, jadi seperti ini, 1 ditambah theta kuadrat. Ini untuk Y, untuk gamma 1-nya, kemudian seterusnya, rho 1-nya seperti ini, autokorelasinya, fungsinya seperti ini, untuk rho 1-nya, kemudian untuk gamma ke K-nya, sama dengan rho ke K, sama dengan 0, untuk K lebih besar daripada 2 atau sama dengan 2. Itu untuk summary, untuk model moving average orde pertama. Kalian bisa baca buku kalau mau ini, lihat penurunan rumusnya, sebenarnya bisa lihat di buku Montgomery, bisa dilihat sana introduction in time series analysis, seperti itu, bisa dicek di sana, atau di buku Cryer kalau mau belajar R-nya lengkap, itu bisa dibaca di sana kalau mau iseng-iseng membaca ya. Kemudian selain MA, kita punya model namanya autoregresif. Ini model autoregresif. Kalau yang tadi kan pakai error-error, kali ini pakai data, leg dari datanya, leg 1, leg 2, leg ke P-nya ditambah dengan error dari modelnya. Untuk autoregresif pertama seperti ini bentuk modelnya, kalau dijabarkan variansinya YT-nya seperti ini hasilnya nanti. Kemudian ini adalah summary-nya. Nanti ini sudah melalui proses yang panjang ya.
sangat-sangat panjang sebenarnya. Kita skip saja. Kemudian model autoregresif tingkat pertama itu seperti ini. Ini dari grafik yang tadi, yang awal tadi, terlihat grafiknya bentuknya. Kalau data seperti ini kan bentuknya terindikasi bahwa datanya tidak stasioner kan, karena pola turunnya sangat pelan-pelan, perlahan. Kalau yang mau lihat yang stasioner itu seperti ini. Coba lihat. Ini, yang model ini. Putus di balok yang kedua, kemudian yang lainnya itu mendekati 0. Ini untuk AR1, contohnya. Kemudian pendugaan parameter. Dari model-model yang kita jabarkan tadi, itu banyak teknik sebenarnya untuk pendugaan parameternya. Banyak sekali teknik. Yang paling sering dipakai tentu saja yang ini ya, metode kuadrat terkecil. Ini dipakai juga untuk menduga beta 0, beta 1, beta 2, beta seterusnya di regresi. Ini metodenya metode kuadrat terkecil. Hanya saja kalau metode time series ini kan ada yang menggunakan error. Error itu tidak bisa diselesaikan pakai metode yang ini. Metode yang digunakan adalah rekursif atau pengulangan. Makanya harus belajar juga tekniknya kalau di dalam matematika itu metode numerik namanya. Itu metode numerik, itu metode khusus, pelajarannya khusus, cukup berat sebenarnya. Kemudian metode yang digunakan untuk time series selanjutnya adalah metode Moman. Metode Moman ini sering digunakan, tidak terlalu sering dibandingkan yang ini. Ini yang paling sering. Kemudian yang paling sering juga digunakan adalah yang ini, maksimum likelihood. Ini digunakan juga untuk regresi sebenarnya, yang dua ini. Sangat sering digunakan untuk regresi, maksimum likelihood-nya. Jadi ada distribusinya, kita tahu distribusinya, kemudian kita duga dari parameter-parameternya. Misalkan parameter dari distribusi normal, itu kan dikenal dengan mu ya, untuk rata-rata mu, kemudian ada untuk variansinya yang sigma kuadrat itu yang kita duga melalui maksimum likelihood. Jadi harus hafal distribusi-distribusi. Distribusi itu sangat banyak ya. Likelihood, distribusi itu contohnya distribusi normal, kemudian distribusi gamma, Landau, Weibull, beta, gamma tingkat level 1, kemudian level 2, itu sangat banyak. Eksponensial, itu sangat banyak. Kemudian metode yang kedua, ini kan pendugaan parameter yang pertama ya, kita masuk ke Moman. Metode Moman itu contohnya misalkan menduga yang AR1, modelnya seperti ini, kemudian diduga, cara menduganya seperti ini. Metode Moman, menduga yang alfanya, yang konstantanya, kemudian menduga yang C-nya ini. C-nya ini yang akan kita duga. Pendugaannya seperti ini, kalian pasti bagus lah matematika. Bisa kan menduga seperti ini, bisa. YT kurang Y ini bar, maksudnya Y kuadratnya, Y kuadrat, Y rata-ratanya, ekspektasi Y-nya, ini Y bar, kemudian kita masukkan modelnya yang ini, dikurang juga dengan Y bar, karena yang sisi kirinya dikurangi Y bar, sisi kanan juga dikurangi Y bar. Kalau disederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian didapatlah hasil akhirnya seperti ini. Ini cuma diturunkan sederhana sebenarnya. Kemudian kalau AR2 ya hasilnya seperti ini, C1 dan C2 karena kita menduga parameternya. Kemudian kalau MA itu tidak bisa lagi menggunakan metode Moman karena dia menggunakan literasi error ini karena ada lag error pertamanya itu, jadi Pak otomatis pasti gagal kalau menggunakan metode Moman. Jadi digunakan metode yang lebih kompleks yang tadi disebutkan sebagai metode numerik rekursif dia. Ada pengulangannya. Kemudian ini metode kuadrat terkecil yang digunakan ini seperti ini. Seperti regresi saja sebenarnya. Mirip. Kemudian ada metode maksimum likelihood. Ini yang saya sebutkan tadi sebagai ini contohnya distribusi normal dengan mu-nya sama dengan 0 ini. Sama dengan 0 dan ini variansnya. Sigma kuadrat E. Indeksnya E, kemudian sigma kuadrat. Ini untuk distribusi normal. Kalau distribusinya gamma itu lain lagi. Distribusinya eksponensial lain lagi, distribusinya yang lain itu lain lagi. Teknik-tekniknya sangat berbeda-beda, tergantung distribusinya. Itu kalau menggunakan likelihood. Ini program yang digunakan biasanya Minitab. Kalau Minitab ini lebih gampang dibandingkan
R sebenarnya, tapi karena permintaan kita ekonometrika menggunakan program R, jadi kita coba pakai program R, ya. Jadi hasilnya seperti yang kita lakukan seperti ini. Minitab ini tinggal diklik-klik. Kalau kalian tahu SPSS, ini mirip saja dengan SPSS, Minitab. Kemudian dikenal dengan SAS yang saya sebutkan tadi. Hanya saja SAS dan Minitab itu versi yang bagusnya itu yang berbayar. Kalau Minitab ada versi yang student versionnya, itu gratis, bisa di-download juga. Kemudian ini kuis ya, kuis cari data harian terkait ekonomi, bentuklah grafik dari data tersebut, cari korelasi antara leg 1, leg 2, dan leg 3. Gunakan program R. Nah, ini tidak perlu dilakukan ya kuisnya. Kita kuisnya lebih seru. Ini saya buat PowerPoint-nya untuk dibagikan ke kelas lain. Jadi kelas lain menggunakan PowerPoint yang seperti ini. Untuk kalian kita langsung materi yang jauh lebih kompleks ya, lebih menarik. Kali ini ya gampang, cuma cari korelasi kan. Oke. Cukup sampai di sini terkait dengan PowerPoint. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak kita langsung lanjut ke tugasnya. Karena tugasnya itu soal nomor 1 UAS itu yang tugas. Kemudian nanti soal nomor 2-nya mungkin 2 minggu lagi kita atau 3 minggu lagi saya akan berikan untuk soal UAS nomor 2. Jadi kalau tugasnya berhasil otomatis UAS-nya juga berhasil. Ya, tinggal 1 kali tugas lagi. Tinggal 2 kali sama ini ya. Hari Minggu ya terakhir. Hari Minggu terakhir dikumpul, kemudian tugas 1 lagi selesai kuliah kita. Nanti dilihat dari view. Jadi silakan gunakan berbagai cara. Kalian mau share di grup terkait dengan presentasi kalian nanti. Nanti yang dapat 200 kan, 200 view, dapat nilainya 100 untuk tugas 1-nya. Itu otomatis UAS pertanyaan nomor 1-nya juga dapat 50 berarti. Karena ada 2 soal, jadi UAS 150. Kalau video yang kedua nanti dapat view-nya 200 juga, jadi otomatis nilai kalian 100. Kalau untuk UTS kemarin itu mungkin saya lihat beberapa orang, saya cek ya masih banyak kesalahan-kesalahan lah. Kesalahannya cukup fatal dari sisi programming juga, dari sisi interpretasi itu cukup banyak kesalahan-kesalahan. Jadi sepertinya untuk publikasinya saya yang pegang dulu. Untuk publikasinya masih saya yang pegang dulu. Jangan dipikirkan terkait publikasi. Kemungkinan terburuknya publikasi tidak dilakukan karena saya cek terlebih dahulu rata-ratanya. Atau mungkin publikasi saya yang pegang, saya saja yang terbitkan nanti. Usaha kalian di UTS sudah cukup. Yang penting simulasi-simulasi yang kalian lakukan itu benar. Jadi insya Allah dapat nilainya 100. Untuk yang salah atau mengcopy punya teman, aduh. Kemungkinan besar ketemu lagi dengan saya di SP atau tahun depan. Oke, karena Zoom-nya tinggal beberapa menit lagi, 9 menit, mungkin nanti kita lanjutkan lagi. Mungkin akan terputus secara otomatis ya. Ada 1 orang yang ingin bertanya, silakan. Terkait dengan materi PowerPoint-nya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke tugasnya ya. Tapi mungkin ada yang sudah ini, selesai tugasnya. Ada? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Kendalanya di mana? Masih Kendalanya di mana? 30%, Pak. 30%. Joko, sudah selesai Joko? Belum, Pak. Belum. Baru Kendalanya di memulai mana ini. Joko? Kenapa? Kendalanya di mana? Masalahnya di mana? Ada masalah? Gimana, Pak? Putus-putus suara, Pak. Putus-putus? Ada yang lain? Apa? Ada yang lain? Yang suara saya Nggak putus-putus ya? didengerin, Pak. Suara saya putus-putus? Udah, Pak. Tempat saya nih sinyalnya emang macet, Pak. Oke. Yang sudah selesai siapa? Takut dicontek ya? Banyak yang selesai ini sebenarnya. Tapi takut dicontek sama kawan kan?
Jadi diam-diam baik. Kita lanjut nanti ya, sekitar 10 menit lagi kita lanjut. Karena Zoom-nya sepertinya akan berhenti. 10 menit lagi kita ketemu lagi. Atau mungkin 15 menit lagi lah, kita istirahat, kita ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan terkait tugas, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.